Oke. Jadi kita lanjutkan ya pembahasannya. Maaf tadi karena apa namanya waktunya habis lagi. Jadi ini bagian terakhir dari kuliah kita hari ini. Jadi di sini kita membahas tentang korelasi. Ya, jadi korelasi itu seberapa kuat sih hubungan antara X dan Y. Ya, jadi ini mengetahui bagaimana hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jadi kalau dalam kasus kita notasikan data kita X dan Y, jadi variabel X dan variabel Y itu bagaimana hubungannya? Apakah berhubungan secara positif? Nanti ada kita bilang berhubungan secara positif, ataupun berhubungan secara negatif. Negatif itu artinya berhubungan secara terbalik ya. Jadi misalnya kalau X-nya membesar, Y-nya mengecil, itu artinya hubungannya negatif. Atau berhubungan secara positif, artinya kalau X-nya besar, Y-nya juga semakin besar. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi yang berhubungan dengan secara positif kita lihat di grafik yang A, sedangkan yang berhubungan negatif kita lihat di grafik B. Oke, jadi kita lihat di sini kita bagi data kita yang punya ini, yang berwarna ini menjadi 4 kuadran di sini ya. Jadi bagian tengahnya itu adalah nilai X bar yang vertikal, kemudian yang horizontal adalah Y bar. Jadi nilai rata-rata X, kemudian ini rata-rata Y ya. Oke. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa untuk bagian yang ini ya, kita mempunyai data yang berhubungan secara positif. Artinya apa? Kalau nilai X-nya itu membesar, ya, maka nilai Y-nya juga ikut membesar. Jadi kita lihat uh, di sini ya, kalau kita lihat di bagian secara vertikal kita lihat ya nilai X ya, nilai X dari data yang lebih besar dari nilai rata-ratanya kita tandakan dengan positif ya. Oke. Kemudian yang lebih kecil itu kita tandakan dengan negatif. Oke. Kemudian begitu juga untuk nilai Y-nya kita lihat di sini. Kalau yang lebih besar dari Y barnya kita tandakan dengan positif, lebih kecil dengan negatif. Jadi kita lihat di sini, kalau kita punya data seperti ini, ya bagian dua-duanya itu sebagian besar berada di zona positif. Makanya kita lihat di sini datanya kita lihat berkorelasi secara positif atau berhubungan secara positif. Berbeda dengan yang ini, ya. Ini berhubungan secara negatif. Karena apa? Karena kalau X-nya semakin besar, nilai Y-nya semakin kecil. Dan juga kita lihat zonanya ini adalah sebagian besar data kita itu berada pada zona ini yang ditandai dengan negatif. Oke. Nah, cara mengukurnya bagaimana nilai positif dan negatif di sini? Nah, ini kita tentukan dengan menghitung nilai data kita ya. Jadi di sini nilai data kita misalnya data yang di sini ya. Ini contohnya data yang di sini. Kita ambil nilai X-nya, kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-rata yang di sini ya. Kemudian kita kalikan dengan nilai Y dari data ini ya dikurangkan dengan Y barnya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0 kita kasih tanda negatif seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau untuk positif ini bagaimana cara menghitungnya? Kita ambil data kita misalnya contohnya yang ini. Kita ambil nilai X-nya, jadi ini kan komponennya misalnya data ketiga ya, X3 dengan Y3. Nah, data ini contoh aja ya. Jadi kita ambil nilai X-nya, X3 ini, kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya, kemudian kita kalikan dengan nilai komponen Y-nya, kita kurangkan dengan rata-ratanya. Kalau dia lebih besar dari 0, itu berarti kita kasih label positif. Pada kuadran yang ini ya, ini berarti nilai positif, ya, ini positif, ini negatif, ini negatif. Oke? Jadi kalau sebagian besar data kita pada bagian positif, maka bisa kita katakan bahwa data kita itu mempunyai korelasi yang positif. Demikian juga dengan yang kedua ini. Kalau sebagian besar data kita pada ya kuadran untuk bagian negatif, berarti variabel X dan Y itu berhubungan secara negatif. Oke, itu tentang korelasi. Nah, kemudian ada istilah nanti konsepnya adalah koefisien korelasi. Nah, ini gunanya adalah untuk menentukan seberapa kuat ya secara kuantitatif nih ya hubungan antara dua variabel. Dan untuk menghitung koefisien korelasi ini mudah karena koefisien korelasi ini dilambangkan dengan R. Nah, ini berhubungan dengan R kuadrat yang kita bahas sebelumnya. Jadi R kuadrat tadi apa? Koefisien determinasi ya. Ya, koefisien determinasi. Nah, ternyata koefisien korelasi itu adalah akar kuadrat dari koefisien determinasi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya.
Ya, jadi ini sama seperti hubungan antara varian ya sigma kuadrat dengan apa? Dengan standar deviasi. Ya, ini varian, ini standar deviasi. Ya, seperti itulah kira-kira hubungannya hanya kuadrat dan akar kuadrat. Oke. Jadi di sini kalau R kuadrat itu koefisien determinasi, ya akarnya itu atau R di sini adalah koefisien korelasi. Oke. Oke. Kemudian sebagai catatan, ya kalau R kuadrat tadi nilainya positif, selalu positif ya, karena kalau kuadrat nggak mungkin negatif nilainya. Jadi antara 0 sampai 1. Sedangkan untuk nilai R sendiri itu bisa berada dari negatif 1 ya, sampai dengan 1. Ya, beda. Jadi intervalnya harap dibedakan. Oke. Nah, kenapa kita punya nilai negatif di sini? Untuk menyatakan tadi hubungan korelasi yang negatif. Ya, jadi di sini kita punya nilai R yang negatif. Ya, jadi kalau R-nya negatif, itu berarti yaitu kita mempunyai korelasi yang negatif. Korelasi negatif. Kalau R-nya lebih besar dari 0, berarti kita mempunyai korelasi yang positif. Oke. Nah, cara perhitungannya sebenarnya bisa menggunakan rumusan yang ini. Ya, RSS sudah kita definisikan tadi, TSS juga sama, atau dengan menggunakan variabel yang lain, yaitu covarian XY, ya, covarian sampel covariance XY. Ya, ini coba dicek lagi juga, bisa kalian cari di literatur tentang statistik. Kemudian dibagi dengan akar dari SXX ini artinya varian dari X, varian X. Kalau SYY ini adalah varian dari Y. Oke. Jadi itu cara menentukan koefisien korelasi dari sampel data yang kita peroleh. Oke. Ini cara perhitungannya, ini tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas di sini adalah interpretasinya. Oke. Nah, jadi untuk contoh di sini, ya, ini dari data yang ada di sini nanti bisa diperoleh nilai R kuadratnya adalah 0,79. Dengan demikian, koefisien korelasinya adalah akar dari 0,79, jadi sekitar 0,89. Oke, nah ini sebenarnya kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Oke, kemudian korelasinya adalah positif ya, karena yang kita peroleh di sini akar dari 0,79 adalah nilai sesuatu yang positif. Oke. Tapi di sini kalau kita hanya menghitung dari akar, ya itu tidak bisa kita peroleh karena biasanya kalau akar misalnya kan saya kalau akar 4 bisa jadi positif 2, bisa jadi negatif 2. Dua-duanya benar. Oke. Jadi salah satu cara yang paling mudah cara yang lebih valid adalah menghitung berdasarkan rumusan yang ada di sini. Oke. Sehingga nanti bisa kita peroleh langsung nilainya negatif atau positif. Karena kalau cuma mengakarkan seperti ini langsung, kita nggak tahu apakah nilainya nanti positif atau negatif. Ngerti ya maksudnya ya? Karena 1 dikurang R, karena 1 dikurang RSS dibagi TSS itu selalu positif. Selalu positif. Sehingga akar dari selalu bilangan positif itu bisa 2 kemungkinan, seperti tadi yang saya bilang tadi. Misalnya akar dari 0,4 lah. 0,04. Itu bisa apa? Bisa positif 0,2, bisa negatif 0,2. Jadi kita nggak tahu sebenarnya R-nya ini apakah 0,2 atau negatif 0,2. Kita nggak bisa tahu. Jadi cara yang lebih aman adalah dengan menggunakan rumusan yang di bawah ini. Ya. Jadi nanti yang menentukan positif atau negatifnya adalah bagian yang di atas ini. Kalau ini nanti pasti positif semua yang kita ambil. Jadi yang menentukan positif negatifnya adalah waktu kita menghitung nilai covariance dari X dan Y-nya. Oke. Nanti bisa dites ya bagaimana nilainya. Oke. Oke. Kemudian kita lihat di sini sifat-sifat dari koefisien korelasi. Nilai R tidak bergantung kepada label atau nama variabel, apakah X atau Y. Dia hanya menyatakan saja hubungannya itu bagaimana. Oke. Kemudian nilai R tidak bergantung kepada satuannya. Oke. Kemudian nilai R itu rentangnya dari negatif 1 sampai 1, sudah kita bahas tadi. Kemudian kalau R-nya sama dengan 1, berarti data XI dan YI berada
tepat pada garis lurus, ya, dan hubungannya adalah positif. Slope-nya naik. Oke. Kalau R-nya negatif 1, sama kondisinya dengan yang ini, cuma slope-nya aja yang negatif. Oke. Oke, kemudian nilai R kuadrat. Jadi nilai R kuadrat ini menyatakan koefisien dari determinasi. Oke. Jadi pada praktis biasanya orang menentukan nilai R dulu, ya. Ini pada praktis ya, menentukan nilai R dulu baru menentukan R kuadrat. Sangat jarang dari R kuadrat dulu baru menentukan R. Kenapa? Nanti kita tidak bisa menentukan apakah nilai R-nya ini positif atau negatif berdasarkan nilai R kuadrat. Itu saja masalahnya. Oke. Oke. Kemudian untuk menyatakan hubungannya kuat atau lemah bagaimana? Nah, salah satu aturan praktis adalah kalau nilai R-nya itu berada di antara lebih kecil dari 0,5 atau negatif 0,5, maka itu hubungannya disebut dengan lemah. Oke. Kemudian antara 0,5 sampai 0,8 untuk yang positif, untuk yang negatif dari 0,8 sampai 0,5 itu disebut sedang. Oke. Nah, kalau yang kuat itu bagaimana? Kalau nilai R-nya itu lebih besar dari 0,8 atau lebih kecil dari negatif 0,8. Jadi contohnya kalau dalam kasus di sini kita lihat, ini 0,89 ya kan? Nah, berarti R-nya lebih besar dari 0,8. Berarti ini hubungannya apa? Kalau kita lihat dari tadi, adalah hubungannya adalah kuat. Kayak gitu. Ini aturan yang ininya saja, aturan apa bilang orang aturan praktisnya ya, rule of thumb-nya seperti itu. Oke. Jadi pada contoh tadi kita lihat R-nya 0,89 terdapat hubungan yang kuat antara nilai iodin dan angka setan. Oke. Nah, kalau kita lihat pada grafiknya kemarin, bagaimana hubungan antara iodin sama setan tadi? Negatif atau positif? Pada minggu yang lalu. Ada yang perhatikan nggak? Negatif atau positif? Grafiknya. Yang ini. Kita lihat aja nih. Ini kan naik. Tuh, ini ada yang naik ya. Ada yang naik. Ya, contohnya di sini. Ini naik, tapi nilai ininya turun. Oke. Jadi kalau kalian lihat lagi yang slide minggu lalu, hubungan antara dua variabel ini adalah seperti ini. Oke. Tetapi saya tulis di sini R-nya 0,89. Seharusnya apa? Seharusnya negatif 0,89. Nah, itulah tadi yang saya bilang bahwa kalau kita awalnya berhubungan dari R kuadrat, ya, terus untuk menentukan nilai R-nya kita akarkan, nah kita nggak tahu seharusnya kita kasih nilai positif atau negatif, kecuali kalau kita melihat datanya. Kalau kita melihat datanya, oh ya ini negatif nih. Ya, makanya kita kasih aja, seharusnya ini negatif, nilainya adalah negatif 0,89. Seperti itu kira-kira. Nah, itulah yang saya sebut tadi, kalau kita menghitung R duluan, terus kita hitung R kuadrat duluan, terus baru menghitung R, ini kita nanti harus memastikan nilainya adalah positif atau negatif. Ya, kalau kita melihat dari datanya, ya kalau memang seperti ini trennya, ya kita ambil nilai yang negatif, jangan ambil nilai yang positif. Kecuali nanti misalnya seperti ini grafiknya, yang kita ambil nilai misalnya adalah positif 0,89. Ya. Jadi makanya tadi saya juga di slide sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa dalam praktis biasanya orang menghitung nilai R dulu, bukan hitung R kuadrat dulu. Jadi tentukan R dulu, baru menentukan R kuadrat. Oke. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya ya kalian tambahkan saja di tugas kelompoknya. Jadi nanti menghitung estimasi ini, ya, tugasnya, kemudian menghitung R kuadrat, kemudian menghitung nilai R berdasarkan dengan software yang tools yang kalian tentukan. Kemudian kalian katakan analisisnya, apakah hubungan antara variabel yang ada dalam tugas kalian itu kuat, menengah, atau sedang berdasarkan aturan praktis yang di sini. Oke. Oke. Jadi di sini ilustrasi hubungan data melalui nilai R ya di sini ya. Jadi kita lihat di sini, kalau bentuknya seperti ini, ya itu R-nya pasti mendekati 1. Bukan sama dengan 1 yang mendekati 1. Kalau ini negatif 1. Ya, jadi kuat hubungannya. Jadi kita lihat kalau ini dia variannya itu sedikit. Variasi dari garis regresi yang kita peroleh itu sedikit ya variasinya. Oke. Ingat ya tadi ya, kalau bentuknya seperti ini pasti R kuadratnya tinggi ini. Ini juga sama. Ya. Ini R kuadratnya pasti tinggi juga. Nah, kalau bentuknya kayak gini pasti R kuadratnya kecil. Ya, sehingga R-nya juga pasti kecil. Ini juga sama, R kuadratnya pasti kecil.
Oke, jadi kedua bagian ini R-nya mendekati 0 sehingga tidak tampak ada hubungan antara variabel X dan Y-nya. Ya, jadi sebenarnya kita juga ambigu memilih model apakah ini garis lurus ya modelnya atau bisa seperti ini atau seperti ini ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau seperti ini, kalau kita lihat dari kita plot datanya kayaknya kita bisa menduga bahwa ini tidak ada pilihan lain, pasti garis lurus untuk model yang ini. Demikian juga untuk ini. Garis lurus bukan model yang tepat kalau untuk data seperti ini. Bentuknya apa seharusnya? Kurva seperti ini ya kan. Jadi bukan garis lurus seperti itu. Sehingga di sini kita lihat hubungannya X dan Y kalau dengan regresi itu tidak tepat. Jadi tidak tepat menggunakan, kalau untuk kasus ini ya, tidak tepat menggunakan regresi linier. Ya. Yang lebih tepat apa? Regresi yang tidak linier bentuk kurva. Nanti regresi yang non linier. Oke, jadi bentuk kurva. Ya. Jadi nanti bisa polinomial bentuk polinomial biasanya hubungan x dan y-nya y sama dengan misalnya beta 0 tambah beta 1x tambah beta 1x kuadrat. Beta 2, sorry. Nah, jadi bentuknya ini dalam bentuk polinomial ada kuadratnya. Jadi bisa jadi kurva yang kita peroleh bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini tidak linear lagi. Nah, jadi sebenarnya dari nilai R ini ya kita bisa menduga apakah memang tidak ada hubungan atau model yang kita gunakan adalah model yang salah kayak gitu. Ya. Ya, tapi kalau nilainya mendekati 1 ya bisa jadi memang hubungan yang kuat dan kita sudah tepat menggunakan model garis ya untuk memodelkan data kita. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi pada kuliah ini kita sudah membahas tentang koefisien korelasi, ya kan, kemudian koefisien determinasi, kemudian juga kita apalagi tadi menentukan estimasi ini ya, random error-nya, variannya berapa seperti itu. Oke. Jadi saya harap ya mungkin dari perhitungannya mungkin kita tidak membahas secara detail, tapi tadi saya membahas secara global cara menentukan kinerja regresi yang telah kita lakukan, model yang telah kita peroleh itu seberapa bagus sih gitu dengan melalui 3 variabel tadi ini, ya, kemudian RSS sama TSS sehingga ini mengakibatkan kita bisa menentukan nilai R kuadrat, kemudian juga kita mencari hubungan antara dua variabelnya dengan koefisien korelasi. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Minggu depan kita akan membahas tentang regresi multiple regresi ya, regresi jamak ya. Jadi bagaimana pengaruh dua variabel x1 dan x2 misalnya. Jadi misalnya terhadap y. Oke. Jadi misalnya pengaruh misalnya lamanya pendidikan. Ini contohnya variabelnya lamanya pendidikan. Kemudian asal universitas misalnya X2, Y-nya ini adalah gaji. Nah, gaji yang diperoleh. Ada. Jadi di sini gaji itu diakibatkan oleh dua variabel. Kita lihat pengaruh dari X1, lamanya pendidikan, dan pengaruh dari asal universitas. Karena sampai dengan 2 minggu ini kita hanya berbicara hanya satu variabel aja. Oke, kalau minggu depan kita akan membicarakan lebih dari satu variabel. Atau dalam contoh kemarin itu bagaimana pengaruh X1 iklan di TV, X2 iklan di mana ya radio, X3 iklan di koran terhadap penjualan, Y-nya itu adalah penjualan. Jadi di sini kita punya 3 variabel, ya, pengaruh 3 variabel terhadap Y, ya, variabel responnya bagaimana. Oke, jadi itu akan kita bahas minggu depan.